Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Puji syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat rahmat karunia sehingga kita bisa melanjutkan pelatihan secara online ya. Jadi kita online-nya 6 hari ya. Jadi ini adalah online yang kelima hitungannya. Jadi besok terakhir ya online-nya. Habis itu kita offline. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan simulasi yang sebelumnya dengan menggunakan Walkme ya. Kemarin kita sudah coba simulasi menggunakan LCD, menggunakan sensor suhu, sensor kelembapan gitu ya, dan juga menggunakan relay untuk mengaktifkan pompa airnya, dan juga ada LED. Nah, LED ini nanti kalau seandainya kita ingin melihat secara visual apakah suhunya panas atau tidak, itu juga bisa menggunakan warna LED. Biasanya kalau memenuhi kita kasih warna hijau, kalau tidak memenuhi, kita kasih indikator warna merah, ataupun 3 indikator, merah, kuning, hijau. Itu bisa kita kondisikan sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Berarti dari semua proyek-proyek yang kemarin, kalau kita gabungin, harusnya kita sudah bisa membuat sebuah alat yang berfungsi secara otomatis, gitu ya. Ini secara otomatis ya, belum bisa kita kendalikan dari jarak jauh ya, apalagi menggunakan suara. Ini masih secara otomatis gitu ya. Oke, silakan. Kalau ingin sambil mencoba, silakan buka Walkme-nya, buka Arduino-nya ya, dengan project yang baru. Menggunakan Walkme ini tidak ada batasan berapa jumlah projectnya, sebanyak-banyaknya ya, unlimited ya. Jadi cukup mumpuni untuk kita belajar. Oke. Baik, Bapak Ibu, eh sekarang kita coba untuk menampilkan nilai sensor dulu ya. Nilai sensor, tetapi kita tampilkan bukan lagi di serial monitor, tapi kita tampilkan menggunakan LCD gitu ya. Sekarang kita coba, saya tambahkan sebuah sensor yang kemarin ya, DHT gitu ya. DHT 22. Oke. Kemarin kan kita sudah coba satu-satu gitu ya. Sekarang kita akan gabungkan. Oke, eh, ini mungkin sambil saya jelaskan lagi dikit ya. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwasanya pinnya ada 4, tetapi yang kita gunakan hanya 3. VCC itu kita hubungan ke pin plusnya ya, 5 volt. Oke, kemudian pin SDA itu kita hubungkan ke pin digital sebagai outputnya nanti ya. Ini sebagai outputnya ya. Saya hubungkan ke pin 2 ya. NC tidak kita hubungkan, kepanjangannya not connected, tidak dihubungkan. Dan GND kita hubungkan ke GND sebagai arus negatifnya atau arus groundnya. Ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian, selain itu, apa yang kita butuhkan lagi? Karena kita ingin menampilkan di LCD, maka kita perlu menambahkan LCD gitu ya. Kita tambahkan LCD yang sudah mempunyai I2C. Jadi pinnya lebih sedikit. Ya. Oke, seperti ini. Ini adalah LCD. LCD mempunyai pinnya 4 ya. Groundnya kita hubungkan ke ground, kita gabung juga bisa, kita pisah juga bisa gitu ya. Kemudian VCC-nya sama karena 5 voltnya hanya ada satu, jadi kita jumper aja ke tempat yang sama. Izin Pak, Ya, suaranya kurang jelas Pak. oke. Eh, suara saya sudah terdengar dengan bagus. Apa jaringan saya kurang bagus ya? Halo, teman-teman. Suara saya bisa terdengar? Ya, stop dulu ya videonya. Oke, saya ulangi ya.
Boleh, Halo, Bapak Ibu. Suara saya terdengar terdengar aman-aman. aman ya? Oke, Ah, siap. ah. Oke. Jadi saya matikan aja ya videonya, takutnya karena jaringan. Saya coba lagi share lagi. Suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Halo, 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 aman Pak. aman ya? Oke, siap. Hmm. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya ulang lagi nih. Ya, dari LCD ya, LCD-nya aja. Kalau di hati sudah ya. Oke, pertama LCD-nya kita hubungkan ke ground ya, bagian ground-nya. Kemudian VCC-nya sebagai arus positifnya kita hubungkan ke 5 volt. Karena 5 voltnya hanya satu, untuk simulasi kita jumper ke tempat yang sama itu bisa. Tetapi nanti ada namanya breadboard, nanti kita bahas ya untuk selanjutnya. Oke, kemudian SDA. SDA itu kita hubungkan ke A4 ya, ke A4. Oke. Dan SCL kita hubungkan ke A5. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwasanya SDA itu adalah A4, SCL itu adalah A5 gitu ya. Biar ada perbedaan, warnanya saya ganti ya. Oke, seperti ini ya rangkaiannya. Atau saya ketikkan dulu ya. Saya ketikkan di notepad ya. Oke, ini ya. Saya ketikkan di sini cara menghubungkannya VCC. VCC itu kita hubungkan ke 5 volt. Oke, kemudian GND ya, kita hubungkan ke GND. Nah, yang penting itu adalah SDA. SDA, ini SDA untuk LCD ya. SDA LCD, itu ke A4. Bukan SDA yang di DHT. SCL, itu kita hubungkan ke A5. Gitu ya. Seperti inilah untuk LCD. Ini adalah LCD ya. Ini adalah LCD. Oke. Ini saya copy. Saya masukkan ke kolom chat aja ya. Oke, bisa ya, Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke Arduino-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Ada tabung. Oke, baik. Bapak Ibu kita lanjut ya. Kita sudah menghubungkan LCD-nya. Ya, kita sudah hubungkan LCD-nya, juga sudah menghubungkan sensornya. Sekarang kita memprogramnya. Kita program. Pertama kali, kita masukkan library. Library yang kita butuhkan pertama itu adalah library dari sensor kelembapan udara dan juga suhu udara. Itu adalah DHT22 ya. Caranya pagar include ya. Include kemudian DHT titik H. Oke. Kemudian kita buat DHT, library DHT.h ini kita mau beri dia nama apa gitu ya. Kita kasih dia nama panggilan gitu ya. Caranya DHT kita ketikkan, saya kasih namanya DHT aja, DHT dengan huruf kecil. Kalau mau dikasih dengan nama sendiri juga bisa. Bagian mana yang dikasih itu bagian sini. Contohnya di sini sensor gitu ya.
Itu juga bisa. Sensor gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah namanya. Jadi setiap kita memanggil, kita panggillah dengan nama sensor. Kemudian kita berikan pin yang digunakan ya. Kemarin kan pinnya kita define-kan ya. Kita bikinkan yang di atas. Sekarang kalau kita langsungkan saja boleh tidak? Boleh ya. Jadi pinnya yang kita gunakan di sini adalah pin 2 untuk DHT-nya ini ya. Pin yang ini, yang warna hijau ya. Jadi kita masukkan angka 2. Jenis dari DHT-nya adalah DHT22. Jadi kita ketikkan di sini DHT22 gitu ya. Nah, ini adalah untuk sensor DHT. Sekarang kita masukkan library untuk LCD ya. LCD. Kita bisa tambahkan di sini ya. Di bawah sini aja ya. Kita arahkan kursor ke library DHT-nya. Kita enter ke bawah. Kita masukkan tanda pagar. Kita include. Oke. Kemudian kita masukkan liquid crystal ya. Liquid crystal yang I2C. Ya. Yang I2C-nya. Saya gedekan dulu ya, biar kelihatan. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita beri juga ini panggilnya namanya apa gitu. Jadi kita kasih juga namanya apa. Kita bisa ini ya, nama library-nya. Kita klik kanan aja, kita copy, kita masukkan di sini, kita paste. Setelah itu kita kasih nama apa dia. Nah, atau kita kasih aja namanya LCD dengan huruf kecil. Pertama kali apa yang dibutuhkan? Alamatnya. Alamat defaultnya berapa? 0x27, seperti yang sebelumnya. Kemudian jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya adalah 16. Kemudian jumlah barisnya ada 2. Gitu ya. Seperti ini ya. Oke. Ini kita sudah memasukkan library, 2 library. Ya. 2 library. Artinya juga ada 2 nama untuk memanggil library-nya. Satunya namanya sensor untuk sensor DHT, satunya namanya LCD untuk LCD. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke void setup. Ya, masuk void setup. Apa yang perlu kita lakukan? Void setup itu untuk memulai mengaktifkan semua perangkat yang kita gunakan. Yang pertama ada sensor DHT. Kita aktifkan dulu sensor DHT. Bagaimana caranya? Kita panggil sensornya. Namanya apa? Kita kasih namanya sensor. Kita ketikkan di sini sensor. Sensor titik. Apa yang harus dilakukannya? Dia harus hidup. Bagaimana cara menghidupkannya? Begin. Oke, seperti ini ya. Ini untuk mengaktifkan si sensor. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita aktifkan? Ada LCD. Nah, LCD namanya apa? Karena kita kasih namanya LCD, ya kita panggillah namanya LCD. Cara memanggilnya menggunakan init, bukan begin, gitu ya. Tapi init. Oke. Artinya, sensor DHT kita sudah nyala, LCD kita sudah nyala. Tetapi LCD kita ingin dinyalakan lampu belakangnya. Ya, kita tambahkan LCD. Nyalakan lampu belakang. Kita kasih fungsinya backlight. Oke, seperti ini ya. Cukup 3 ini aja di void setup. Void setup hanya untuk memulai mengaktifkan gitu ya. Untuk mengaktifkan. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami ya kira-kira ya. Maksud dari yang saya sampaikan ya. Selanjutnya kita masuk ke void loop ya. Kita masuk ke void loop, apa yang akan dilakukan? Si sensor ini mau ngapain secara berulang-ulang kali? Kalau void loop ini kan akan dibaca secara berulang-ulang.
si sensor mau ngapain, si LCD mau ngapain, ya. Makanya sekarang kita bikin perintahnya, mulai dari sensor DHT. Sensor DHT mau ngapain? Ya, kita pertama kali baca suhu. Suhu yang akan dibaca berupa angka yang berkoma, maka tipe datanya kita kasih tipe float. Kemudian kita berikan variabel suhu untuk menampung datanya. Apa yang dilakukan? Dia akan membaca suhu. Kita panggil sensornya. Nama sensornya adalah sensor. Kemarin kan kita kasih namanya DHT gitu ya. Apa yang dilakukan? DHT, oke sorry, sensor read temperature. Oke, gitu ya. Read temperature. Bacalah suhu, gitu ya. Jadi nanti data suhunya tersimpan di dalam variabel suhu. Kalau kita panggil nama suhu, dia akan menampilkan si data suhu, gitu ya. Sekarang kita bikin untuk data kelembapan. Sama caranya, kita bikin tipe datanya float. Kemudian untuk variabelnya, untuk menampung datanya, saya beri nama cal, gitu ya. Nanti kalau dipanggil cal, dia akan memunculkan angka kelembapan. Bagaimana caranya? Ya, sensor read humidity. Gitu ya. Oke, read humidity. Seperti ini ya. Oke, pertama tugas si sensor DHT adalah membaca suhu, kemudian dilanjutkan membaca kelembapan, ya. Berarti tugasnya sudah selesai. Apa tugas selanjutnya? Suhu dari sensor ini mau ditampilkan karena kita mau melihat, ya. Jadi kalau kita tidak ditampilkan, ya otomatis bagaimana cara kita mengetahui suhu sekarang berapa, kelembapan sekarang berapa, gitu ya. Kita menampilkannya dengan apa? Menggunakan layar LCD. Jadi sekarang masuklah tugas si LCD, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita enter ke bawah 2 kali, ya, biar kelihatan kelompoknya. Kita set dulu kursornya. Kursor di mana kita akan mencetak di LCD-nya. LCD ini kan ke samping itu adalah 16, ke bawah ada 2 baris, gitu ya. Jadi kita set dulu. Kita panggil namanya. Namanya adalah LCD. Kita set kursor. Gitu ya. Kursornya ini adalah kolom koma baris, ya. Kolomnya kolom berapa? Kalau kolom 1 itu dimulai dari 0 gitu ya. Jadi 0,0. Nah, berarti dia akan print di sini. 0,0 di sini. Ya. Kemudian apa yang akan di print? Ya, maka kita masukkan di sini perintah LCD print. Apa yang ingin ditampilkan? Saya ingin menampilkan namanya dulu, suhu. Nah, ini dia akan mencetak suhu. Saya kasih spasi, saya kasih titik 2. Saya kasih spasi. Nah, jadi nanti ini akan terbaca semuanya. Kemudian saya kasih titik koma. Setelah ini, baru dia akan menampilkan si nilai suhu ini. Gitu. Bagaimana caranya selanjutnya? Kita ketikkan lagi LCD print, ya. Kalau print itu dia akan mencetak ke samping gitu ya. Oke. Artinya nanti di baris pertama akan muncul namanya suhu, spasi, titik, spasi, kemudian ada angkanya gitu ya. Angka yang akan diterima, yang diterima dari sensor DHT gitu ya. Untuk baris pertama sudah selesai, kita lanjut untuk baris kedua.
Ya, di baris kedua kita akan menampilkan nilai kelembapan. Ya, kalau baris pertama kan untuk suhu, baris kedua kita tampilkan untuk kelembapan. Bagaimana caranya? Sama caranya, hanya merubah baris yang digunakan. Gitu ya. Kalau mau di copy juga boleh, kalau diketik lagi juga boleh, gitu ya. Saya ketik lagi LCD titik set kursor ya 0,1. Oke, kita lanjut LCD titik print. Apa yang di print? Kelembapan. Ah, gini aja ya. Oke, saya kasih spasi, spasi. Oke, seperti ini. Saya kasih titik koma. Setelah ini dilanjutkan dengan mencetak nilai kelembapan yang ditangkap dalam variabel cal, gitu ya. Jadi kita lanjutkan dengan LCD print cal. Ya, ingat kenapa ini pakai titik koma? Kalau pakai F, ini kenapa kok pakai tanda kutip 2? Karena kita ingin mencetak kalimat ini, gitu. Kalau kita tidak memakai titik koma yang ini, dia akan mencari variabel yang merujuk ke sini. Ada nggak di atas ini? Kalau ada, berarti dia akan membaca ini. Kalau tidak ada, dia akan error, gitu. Jadi penulisannya harus sama. Itu ya. Ini adalah cal, bukan K1 ya, cal. Setelah itu, apa yang dilakukan? Harusnya sudah selesai. Perintahnya sudah selesai. Pertama kali, suhu dibaca, kelembapan dibaca oleh si sensor, kemudian selanjutnya tugas si LCD. Ya, tugas si LCD nanti mencetak suhu dan kelembapan yang dibaca. Setiap berapa kali dia melakukannya, kita kasihlah delay. Ya, kita kasih delay di sini. Delaynya mau berapa detik? Contohnya, setiap berapa detik si sensor membaca dan LCD mencetak gitu. Kita kasihlah delay di sini. Kemudian kita apa namanya? Kita tambahkan waktunya. Waktu delaynya berapa? Kalau 2 detik ya 2000 itu ya jedanya. Oke, seperti ini. Harusnya ini sudah selesai di void loop-nya, tugasnya gitu ya. Saya tahu ya. Ini kita menggabungkan pemrograman project yang sebelumnya ya di eh, hari apa ya kemarin ya? Hari Senin ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita menggunakan dua library dari awal, saya ulang lagi. Dua library, library DHT, kemudian library Liquid Crystal untuk LCD I2C-nya. Kemudian untuk DHT kita beri nama ya, pemanggilannya dengan nama sensor. Ya, dua adalah pin DHT yang digunakan. DHT22 adalah jenis dari DHT-nya. Kemudian liquid crystal ini library-nya kita ubah namanya menjadi pemanggilannya LCD dengan alamatnya 0x27. Jadi alamat ini kayak RT berapa gitu, RW berapa. Ini ibaratnya kayak gitu ya. Ini adalah alamat dari LCD-nya yaitu 0x27. Kemudian 16 adalah jumlah kolomnya. Ini kotak-kotak yang warna hitam yang ada di LCD-nya. Ke samping terlihat ada 16. Kemudian 2 ini adalah jumlah baris LCD ya. Baris pertama dan baris kedua. Kemudian masuk ke void setup. Di void setup kita akan mengaktifkan si sensor DHT dengan memanggil namanya, memerintahkan dengan kata begin. Kemudian untuk mengaktifkan LCD, kita panggil namanya dengan LCD, kemudian kita kasih perintah init. Selanjutnya untuk mengaktifkan layar belakangnya, kita tambahkan namanya LCD backlight. Jadi LCD adalah namanya, backlight adalah perintah untuk
menghidupkan LED belakangnya gitu ya, yang warna kuning. Oke, itu di void setup, masuk ke void loop. Nah, di void loop pertama kali dia membaca suhunya berapa. Ini adalah tugas si sensor DHT. Kelembapan juga dibaca, ini juga tugasnya sensor DHT. Ya, berarti tugas DHT sudah selesai membaca suhu dan kelembapan. Secara fungsinya, DHT itu untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Berarti tugasnya sudah selesai. Sekarang baru masuk ke tugasnya LCD. Setelah dibaca, baru masuk ke tugasnya LCD. Tugas LCD itu untuk menampilkan datanya. Data dari DHT. Ya, untuk suhu dan juga untuk kelembapan. Kemudian kita kasih istirahat selama 2 detik. Baru dia akan mengulang lagi dari sini. Gitu. Jadi tidak boleh terbalik. Jadi kita tahu alurnya. Siapa dulu yang bertugas nih. Gitu ya. Jangan nanti LCD dulu yang bertugas. Jadi kalau kita balik nih contohnya. LCD-nya yang di atas. Dia tugasnya menampilkan. Dia tampilkan. Tampilkan nilai suhu. Habis itu ditampilkan nilai kelembapan. Tetapi pembacaannya kita letakkan di bawah. Nah, kita letakkan di sini contohnya. Itu tidak akan berfungsi dengan baik. Karena pemrograman itu juga nggak terlalu jago-jago lah gitu ya. Nggak jago amat membaca data. Dia membaca dari sini, nanti dia baca lagi ke bawah, baca lagi kemana gitu. Nggak ya. Tapi dia membaca secara berurutan, per baris, kayak kita membaca buku. Jadi tugasnya itu harus kita bikin secara berurutan, harus sistematis gitu ya. Harus terstruktur. Jadi siapa dulu nih yang bertugas? Ya, contohnya orang yang menerima tamu, ya gitu ya. Jadi tugas menerima tamu adalah penerima tamu, gitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya contohnya penerima tamunya nggak ada, tapi tamunya sudah datang. Apakah tugasnya apa namanya berfungsi dengan baik? Tentu tidak, gitu ya. Seperti itu ya. Harusnya kalau ingin menerima tamu, penerimanya harus duluan ada di tempat sebelum tamunya datang. Itu ya. Seperti itu ya, kira-kira. Jadi harus terstruktur. Baik, sekarang kita tinggal simulasikan. Sebelum kita simulasikan, karena kita menggunakan library, kita harus masukkan library-nya di bagian library manager. Kita klik library manager, kita tambahkan. Pertama kali kita gunakan DHT. DHT, Sensor Library. Kita search, kita cari di sini DHT Sensor Library. Nah, ini sudah otomatis ya. Dia sudah otomatis membaca ada liquid crystal I2C gitu ya. Jadi wajib ada dua ini. Karena kita menggunakan dua, di sensor, di library manajernya juga harus ada dua library. Bagaimana kalau ada tiga? Ya, berarti library manajernya juga harus ada tiga. Gitu ya. Nah, sesuai dari ini, kata include ini ya. Oke, seperti itu ya. Simpelnya, sederhananya, seperti itu untuk memahami cara pemrograman. Khususnya untuk Arduino ya. Sekarang kita jalankan. Jadi dengan seperti ini, harusnya kita sudah bisa menghasilkan sebuah proyek untuk memonitor suhu dan kelembapan dari jarak dekat ya. Baru dari jarak dekat. Belum lagi dari jarak jauh gitu ya. Oke, kita jalankan, kita tunggu. Ada yang salah. Nah, di sini ada yang salah. Ada di sini ya, sensor read humidity. Apa yang salah di sini karena hanya huruf kecil nih ya. Jadi saya perbaiki dulu, hanya diubah menjadi huruf besar. Nah, ini ya. Gitu ya. Jadi membaca membaca ada yang salah itu lihat aja nih. Ya, contohnya saya jalankan lagi nih yang salah ini. Nah, lihat aja yang salah itu di bagian mana nih. Ada salah nih. Nah, ini dia dikasih nih. Nah, ini ya salah. Nah, oke, seperti itu ya. Dibaca aja. Jadi jangan langsung panik gitu ya. Kalau ada yang error, jangan langsung panik
kita baca dulu errornya itu apa katanya gitu ya. Kalau bisa dibaca ini apakah baris 14 ya, baris 14 sampai 21 gitu ya. 14 ya, ini kan ada baris 14 gitu ya. Kita klik di sini, kita kasih di sini. Oke, seperti itu ya. Kita jalankan lagi. Masih ada yang salah atau tidak? Kita lihat ya. Oke, tidak ada yang salah. Sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti proyek kita sudah jadi. Secara simulasi ya. Belum dalam bentuk yang nyata gitu. Secara simulasi proyek kita sudah jadi satu. Kita sudah bisa membuat sebuah alat untuk monitoring suhu dan kelembapan dari jarak dekat. Maksudnya dari jarak dekat itu kita harus datang ke alatnya untuk melihat suhunya berapa, kelembapannya berapa. Gitu ya. Karena LCD-nya kan akan menempel di Arduino-nya. Gitu. Saya ingin melakukannya dari jarak jauh. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya. Ya, menggunakan ESP, menggunakan koneksi internet, gitu ya. Oke, sudah bisa ya? Oke, ini saya stop. Saya save dulu. Saya kasih namanya project LCD dan monitoring ya. LCD aja ya. LCD dan DHT22. Itu ya. Saya save. Oke, dengan seperti ini kita sudah bisa membuat satu buah project sederhana ya. Kita bisa melihat suhu sekarang berapa di sekitaran alat ini kita tempatkan ya. Kalau kita ganti ini, kita ganti menjadi suhunya 36. Kemudian kelembapannya kita ganti menjadi 62,5. Dia akan otomatis berubah. Seperti itu ya. Jadi setiap 2 detik sekali dia akan membaca berulang. Kenapa kok 2 detik sekali? Tergantung dari delay yang sudah kita tentukan di dalam pemrogramannya. Gitu ya. Ibaratnya Arduino ini adalah sebagai otak kosong. Ya, dia akan menerima perintah-perintah yang kita ingin buat gitu ya. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan kira-kira untuk project monitoring suhu dan kelembapan dari jarak dekat menggunakan Arduino, sensor DHT22 dan LCD. Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Ya, berarti sudah. Mudah-mudahan nanti bisa mempraktekkannya pada tugas mandiri ya. Gitu ya. Saya save dulu. Saya lanjut untuk project selanjutnya. Ya. Project selanjutnya kita masih menggunakan Arduino. Ya. Kemudian kita masih menggunakan Arduino Uno. Ya. Sekarang project yang ini kita tambahkan sebuah LED, 2 buah LED. Seandainya atau 4 buah LED gitu ya, atau 4 buah LED atau dual deh, 2. Kalau suhunya memenuhi, nanti LED yang menyala adalah warna hijau. Jika kondisi tidak memenuhi, nanti akan menyala warna merah, gitu ya. Kita coba indikatornya seperti itu. Gampangnya bagaimana caranya? Tinggal saya copy paste saja. Project yang ini sudah jadi, saya copy paste ke dalam halaman ini. Bagaimana caranya untuk mengcopy paste diagramnya ya? Kita klik di sini. Di sini yang belum tersentuh itu adalah diagram titik JSON. Ini ya. Diagram titik JSON ini adalah diagram yang ini gitu ya. Dia dalam bentuk kata-kata gitu, dalam bentuk kode ya. Ini saya blok ya, select all ya. Saya klik kanan, select all. Kemudian saya copy, saya pindahkan ke sini diagramnya. Ini saya hapus.
Saya hapus. Saya pastekan di sini. Oke, berarti diagramnya sudah jadi seperti yang ini. Sama diagramnya. Gitu ya. Selanjutnya, apa lagi yang perlu saya copy? Saya perlu copy untuk kodenya. Nah, kode yang ini saya copy aja. Karena saya masih menggunakan kode yang sama. Saya klik kanan, saya select all, saya klik kanan lagi, saya klik copy ya, atau di CTRL C ya, atau CTRL V itu juga bisa. Saya balik ke sini, balik ke sketch Hino, yang ini saya hapus semuanya, saya kosongkan, saya klik kanan, saya paste. Oke, ini sudah apa namanya? Pemrogramannya harusnya sudah sesuai dengan yang ini. Kalau kita jalankan, harusnya jalannya seperti yang tadi. Gitu ya. Oke, mohon maaf. Library-nya juga harus kita tambahkan di sini. Karena kita menggunakan dua library, kita tambahkan juga dua library di sini. Di library manajernya. Karena kita menggunakan DHT sensor library. Oke, seperti ini ya. Akan otomatis keduanya, DHT dan liquid crystal. Nah, kalau kita jalankan, harusnya sama seperti yang tadi. Ya, hasilnya sama yang seperti yang tadi. Gitu ya. Jadi saya pisah kenapa? Ini khusus untuk monitoring. Dan ini adalah monitoring secara apa namanya virtual menggunakan layar LCD dan ditambahkan dengan LED. Gitu ya. Saya tambahkan dua buah LED ya. Saya tambahkan dua buah LED. Saya tambahkan di sini LED. Ya, saya klik, saya tambahkan LED. Oke. Kemudian saya tambahkan satu LED lagi. Ya, ada dua. Saya ubah satunya warna hijau, satunya warna merah. Oke. Oke ya, seperti ini. Kemudian saya ingin tambahkan resistor untuk pengaman dari LED-nya biar tidak gampang apa namanya putus ya LCD-nya gitu ya. Resistor yang kita gunakan adalah resistor 220 ohm gitu ya, bukan kilo ohm tapi ohm. Nah, kita ganti. Kemudian kalau kita ingin memutarnya, bisa kita gunakan ini atau klik tombol R pada keyboard. Oke, nah, kalau kita putar seperti ini ya. Kita letakkan di sini. Ini saya duplikat aja. Saya CTRL-C, kemudian saya pastekan. Ini ya. Atau Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Oke, ini saya hubungkan dengan ini saya hubungkan dengan ini gitu ya. Ingat, katodanya kita hubungkan ke ground. Groundnya ada di mana? Di sini. Ya, bisa aja kita hubungkan keduanya di situ. Saya geser deh biar lebih enak ya dilihat. Saya geser dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi ini saya hubungkan ke ground. Ya, oke. Karena ground identik dengan warna hitam, saya ganti warna hitam. Ini saya hubungkan juga ke groundnya. Groundnya masih sama ya di sini. Kita samakan aja. Oke. Ini berarti satu jalur ya. Kemudian ini saya hubungkan ke pin yang terdekat saja, pin 11. Dan ini ke pin terdekatnya pin 6 gitu ya. Oke, seperti ini. Ini warnanya karena ini LED merah, saya ganti menjadi merah kabelnya. Yang ini karena LED merah, saya ganti jadi warna merah biar kelihatan. Ini hijau, saya biarkan aja. Oke, sudah ada ya. Ingat, LED merah ada di pin 11. LED hijau ada di pin 6. Berarti ada penambahan untuk mengaktifkan LCD 11 dan LCD 6. Di mana kita tambahkan di dalam void setup. Kita klik di sini, kita enter ke bawah. Bagaimana kita mendefinisikannya?
kita ketikkan perintah pin mode. Pin mode ya. Untuk LED merah. LED merah ada di pin 11. Kita ketikkan aja langsung di sini 11 sebagai output. Oke, seperti ini ya. Ini saya kasih nama deh, saya kasih komentar ini adalah LED merah. LED merah. Oke. Kemudian pin mode untuk LED hijau. LED hijau ada di pin 6. Saya masukkan di sini pin 6. Saya jadikan dia sebagai output. Saya jadikan ini, saya kasih komentar keterangannya LED hijau. Ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa mengaktifkan dan mematikan LED sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Sekarang kita ingin membuat sebuah kondisi ya. Kondisi yang kita inginkan itu seperti apa? Ya. Kita ingin membuat sebuah kondisi. Contohnya, LED hijau menyala saat apa? LED merah menyala saat apa? Kita simulasikan untuk suhu saja. Ketika suhu kecil dari 30 derajat, itu LED hijau menyala. Sedangkan seandainya suhu lebih besar dari 30, maka LED merah akan menyala. Jadi maksudnya kalau 30 nih, batas maksimalnya hanya 30 derajat, itu LED hijau akan nyala. Kalau 30,1, 30,2, sampai seterusnya 32, 33, 34, itu LED merah akan menyala. Kita bikin kondisinya seperti itu. Gitu ya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi if else. Nah, kalau secara artinya if itu kan jika. Jika apa? Berarti ada kondisinya. Contohnya, kondisinya saya lapar. Jika saya lapar, maka saya seperti itu ya. Jika saya lapar, maka saya makan. Gitu ya. Jadi kondisinya lapar, aktivitasnya makan. Seperti itu ya. Seperti itu juga untuk pemrograman ini. Jika suhu di bawah 30, maka LED hijau menyala. Berarti kondisinya di bawah 30, kemudian aktivitasnya menyalakan LED hijau, gitu ya. Sama juga ya. Jika saya ngantuk, maka saya tidur. Seperti itu ya. Baik, teman-teman dari SMK, kita lanjutkan ya. Kita membuat sebuah kondisi. Di mana kita buat sebuah kondisi? Di atas delay-nya, jangan di bawah delay-nya. Jadi delay ini terakhir gitu ya. Kita lanjutkan. Kita kasih fungsi if. If itu adalah jika. Jika kondisinya apa? Jika suhu. Suhu yang mana? Suhu yang ini. Jadi harus sama nih. Suhu, jadi variabelnya harus sama. Kecil dari, secara matematika rumus kecil dari itu menggunakan ini gini ya. Oke. Kecil dari 30. Gitu ya. Berarti kalau kita gunakan seperti ini, angka 30-nya tidak masuk. Berarti yang batas maksimalnya hanya 29,9 gitu ya. Jadi 30-nya tidak masuk. Bagaimana supaya masuk angka 30-nya menjadi batas maksimalnya? Kita tambahkan sama dengan kecil sama gitu ya. Kecil sama dari 30, jadi maksimalnya adalah 30. Kecil sama dari 30, apa yang akan dilakukan? Nah, kita buka kurung kurawal. Ketika buka kurung kurawal, langsung ada penutupnya. Kita letakkan kursor di antara kurung kurawal ini, kita enter ke bawah. Kita enter, kurungnya, penutup yang tadi pindah ke bawah. Tetapi yang ini tetap ada, gitu ya. Jangan dihapus salah satu. Oke, ini seperti ini ya.
Jika saya lapar, berarti ini adalah kondisinya. Maka di sini adalah aktivitasnya. Di dalam kurung ini adalah kondisinya. Di dalam kurung kurawal adalah aktivitas yang akan dilakukan jika kondisi ini memenuhi gitu atau tercapai. Apa yang akan dilakukan jika suhu di bawah 30? LED hijau menyala. Bagaimana nyalakan LED hijau? Kita perintahkan dengan digital write seperti sebelumnya yang sudah kita cobakan. Pinnya pin berapa? Pin 6. Perintah menyalakan menggunakan hide gitu ya. Kita tambahkan dua-duanya nih. Kemudian LED hijaunya nyala, LED merahnya bagaimana? Hidup juga atau mati? Nah, di sini saya inginnya LED merahnya mati saat LED hijau hidup. Gitu ya. Jadi saya tambahkan lagi salah satu lagi. Digital write. Ya. LED merah. LED merahnya berapa pinnya? Pin 11. Saya kasih perintah low. Low itu artinya LED mati. Gitu ya. Ini yang merah. Ini yang hijau. Nah, saya kasih keterangan. Ini hijau. Ini merah. Oke, ini keterangan ya. Garing-garing 2. Garing-garing ya itu merah ya. Garis miring 2 kali itu menandakan itu adalah komentar. Oke, berarti ini adalah satu kesatuan sampai di sini. Jadi ini adalah kondisinya di dalam tanda kurung. Dan ini adalah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kondisi ini. Gitu ya. Selanjutnya kita enter nih ya di bawah ini. Nah, jangan di dalam ini. Jadi beda lagi aktivitasnya. Oke, ya kita enter lagi nih. Kita bikin kondisi satu lagi. Bagaimana caranya? Kita bisa bikin else. Else itu jika kondisi lainnya, jika dua kondisi saja gitu ya. Atau kita mau bikin lagi if lagi satu lagi juga boleh ya. Juga boleh, if else pun juga boleh ya. If else. Seperti itu. Karena kita hanya menggunakan dua kondisi, cukup menggunakan else. Else. Jadi else ini tidak perlu lagi kita definisikan kondisinya karena dia akan membaca kondisi selain kondisi yang ini. Artinya dia akan membaca nilai di atas 30. Berarti else dia mau melakukan apa? Langsung saja di pernyataannya menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini gitu ya. Jadi kondisinya dia akan membaca dia masih membaca selain kondisi yang ini. Makanya kalau else tidak perlu diberi kondisinya menggunakan kurung gitu ya. Langsung ke kurung kurawalnya aja. Aktivitasnya ngapain gitu ya. Jadi ini saya letakkan kursornya di tengah, saya enter ke bawah. Oke. Apa yang dilakukan? Ini kita balik. Yang ini yang awalnya hijaunya nyala, sekarang merahnya yang nyala gitu ya. Ini saya copy aja. Klik kanan, copy di sini, saya taruh kursornya. Klik kanan, paste. Oke. Ini saya ganti, yang high saya ganti menjadi low. Oke. Kemudian yang low saya ganti menjadi high. Oke. Kurungnya lupa satu. Oke. Seperti ini sudah selesai untuk pemrograman project kita. Hanya untuk suhunya gitu. Kalau untuk kelembapannya bagaimana? Nanti bikin lagi satu lagi if. If kelembapan kalau ingin menampilkan juga menggunakan LED atau dengan yang lainnya. Gitu ya. Bisa kira-kira Bapak Ibu ya. Coba kita jalankan dulu. Apakah sudah berfungsi dengan yang kita inginkan atau tidak? Saya jalankan dulu. Jika ada pertanyaan, sambil saya jalankan proyeknya, silakan bertanya. Oke, tidak ada terjadi error ya. Semua sudah berjalan dengan normal. Suhu 24. Apa yang harusnya menyala adalah LED hijau. Benar? Benar ya. Berarti sesuai dengan pemrograman yang sudah kita buat. Suhu di bawah 30
LED hijau akan nyala. Bagaimana kalau seandainya suhunya di atas 30, harusnya LED merahnya nyala. Kita coba dulu praktekkan. Kita ubah menjadi 35. Oke, kita tunggu. 35,2. LED hijau mati, LED merah nyala. Oke, berarti sudah selesai proyeknya secara simulasi. Tinggal kita rangkai secara nyata, gitu ya. Nah, bisa kira-kira membuat proyeknya. Jadi membuat kondisi itu menggunakan if dan else. Ya, if atau if lagi pun juga boleh. Tapi kalau menggunakan if lagi harus dibuatkan kondisinya. Gitu ya. Oke, bisa? Ya, saya simpan dulu ya. Saya stop, saya simpan. Saya beri namanya ini adalah LCD DHT22 gitu ya. Dan LED. Sip, seperti ini. Saya save. Berarti kita sudah menyelesaikan 2 buah project. Ada project yang pertama, ada project yang kedua untuk monitoring. Kalau monitoring pertama hanya menggunakan layar LCD saja. Sedangkan monitoring kedua ada 2 indikator, ada 2 parameter. Ada menggunakan LCD dan juga menggunakan LED. Tetapi LED ini hanya untuk suhu, bukan untuk kelembapan. Saya ingin juga kelembapan, nanti silakan ditambahkan dengan sendirinya. Ya, nanti silakan dicoba. Gitu ya. Oke, 2 project sudah jadi. Waktu kita masih ada 15 menit lagi. Kita bikin 1 project lagi untuk pompa air. Bagaimana kalau pompa air? Ingat, kalau pompa air yang kita nyalakan, kita harus butuh namanya relay. Ya, bukan hanya sekedar pompa. Bisa saja kipas angin, bisa saja lampu, bisa saja apa yang mau kita nyalakan. Peralatan-peralatan rumah tangga yang ada di rumah gitu. Bisa kita nyalakan seperti itu. Oke, kita lanjut ya untuk project yang ketiga. Jadi kita cukup 3 project aja ya. Kita masih menggunakan Arduino ya. Kita cari Arduino Uno ya. Arduino Uno. Rangkaiannya kita masih menggunakan rangkaian yang sama. Tetapi tidak perlu yang ini, yang LED ini. Tetapi saya membutuhkan rangkaian yang ini saja, tapi langsung LED-nya nanti yang ini saya ganti menjadi relay gitu ya. Saya ganti menjadi relay. Oke, saya stop dulu yang ini. Diagramnya saya copy. Saya klik kanan. Select all. Klik kanan lagi. Copy. Ya. Saya pindah ke sini. Project baru saya. Diagram JSON-nya saya klik. Saya hapus yang ini. Saya kosongkan. Saya klik kanan. Ini saya pastekan. Akan muncul rangkaiannya yang sudah jadi. Sekarang masuk ke SketInno-nya. Saya kembali lagi ke project yang pertama tadi. Ya, SketInno-nya juga saya ingin copy semuanya. Ini saya klik kanan, select all, klik kanan, copy. Oke, saya kembali ke sini. Ini saya hapus semuanya. Sekarang saya klik kanan lagi, saya pastekan. Oke, sudah seperti ini. Ingat, library-nya jangan lupa dimasukkan. Karena project baru pasti belum ada library yang kita masukkan. Kita tambahkan di sini library manager. Kita masukkan DHT, ya, DHT sensor library. Nanti akan otomatis juga membaca LCD, I2C, liquid crystal. Sudah seperti ini. Kalau kita jalankan, harusnya ini sama dengan project yang pertama tadi, gitu ya. Ini sama dengan project yang
pertama tadi tidak ada perbedaan, ya, sangat sama gitu ya, sama persis. Sekarang kita bikin relay, ya, kita tambah relay. Kita cari namanya relay. Relay itu di output ya. Output, silakan cari relay modul namanya ya. Relay modul. Atau diketik di sini juga bisa. Kita ketik di sini relay, itu akan muncul ya. Relay modul. Kita klik. Sekarang saya pindahkan ke sini. Ini relay ya. Relay ada 3 pin yang kita hubungkan. Pin yang kita hubungkan bagian yang sini. Kalau bagian ke sini nanti ke bagian bebannya. Baik itu pompa air, baik itu kipas angin, dan segala macam. Sekarang saya hubungkan dulu VCC-nya. VCC itu adalah tegangan positifnya. Tegangan positif saya hubungkan ke 5 volt. Kita hubungkan ke 5 volt. Karena 5 volt di Arduino itu hanya satu. Saya hubungkan ke sini. Nah, jadi jumper banyak-banyak ke sini ya. Tidak apa-apa ya. Oke. Oke, seperti ini dulu ya. Oke, kemudian GND. Nah, ini saya geser ke atas sedikit. Di GND kita hubungkan ke GND ya. GND paling dekat di sini. Kemudian in-nya kita hubungkan kemana? In kita hubungkan ke pin digital. Salah satu aja boleh kemana aja dari 0 sampai 13. Karena yang paling dekat di sini 12 contohnya, saya hubungkan ke 12. Oke, seperti ini ya. Saya ingin masukkan pompa airnya nih. Nah, pompa airnya karena tidak ada pompa air di sini, kita coba dengan menggunakan LED. Kita gunakan LED saja. Oke, seperti ini. Kemudian harusnya ada colokan ya. Jadi kabelnya nanti kan ada dua nih yang nyambung. Pasti ada colokan di sininya. Ada stop kontak itu, stop kontak. Stop kontaknya saya simulasikan aja menggunakan VCC dan GND ya. Di sini saya tambahkan, saya ketikkan VCC. Di sini saya putar menggunakan tombol R. Oke. Saya klik tombol R pada keyboard. Kemudian saya masukkan lagi GND. Saya ketikkan GND. Muncul simbolnya. Saya masukkan ke sini. Saya putar menggunakan tombol R di keyboard. Oke, saya atur dulu posisinya. Oke, mungkin oke seperti ini aja ya. Untuk VCC itu adalah bagian yang positifnya, yang ini ya, yang anoda. Nah, salah satu kabelnya langsung ke colokannya. Nah, salah satu kabel dari pompa air masuk dulu ke relay. Ya, kita masukkan ini sumbernya kita masukkan ke COM. Sedangkan yang dari pompa airnya kita masukkan ke NO salah satunya. Oke, ini saya ganti jadi warna hitam biar warnanya sama karena ini satu kabel, satu jalur harusnya gitu ya, cuman dipotong oleh relay sebagai saklarnya. Sekarang saya kasih apa ya? Keterangan deh. Saya kasih dulu keterangan biar tahu ini adalah pompa air gitu ya. Saya edit ini pompa air. Nanti saat praktek baru kita menggunakan pompa air yang asli ya, yang nyatanya bukan lagi LED. Kemudian ada colokan, nah, colokan listrik gitu ya. Saya kasih aja di sini listrik gitu ya, atau colokan deh, colokan. Colokan listrik. Oh sorry, kok colokan di sini saya ketik ya. Harusnya saya ketik teks dulu ya itu ya. Mohon maaf. Saya geser ke sini. Nah, saya edit teks. Nah, di sini baru ketikkan colokan listrik gitu ya. Listrik. Sip. Saya save. Ini saya putar. Nah, menggunakan tombol R. Nah, saya kasih di sini. Nah, ini ya. Ini VCC dan GND ini ibaratnya ini adalah lubang colokan nih. Dua gitu ya.
Nanti satu kabelnya langsung ke pompa air, satu kabelnya masuk dulu ke relay. Gitu ya. Seperti itu rangkaiannya. Ingat, eh, pin yang kita gunakan, ya, pin yang kita gunakan untuk relay adalah pin 12. Jadi kita definisikan pin 12 ini. Bagaimana caranya? Kita seperti yang tadi LED ya. Caranya sama seperti LED. Pertama kali saya masuk dulu ke void setup ya. Kita masuk di pemrogramannya. Ini kita abaikan dulu sebentar ya untuk rangkaiannya. Kita masuk di pemrogramannya. Sekarang ini saya kasih pin mode. Pin mode ya perintahnya. Pin yang saya gunakan adalah pin 12. Sebagai apa? Sebagai output. Oke, sebagai output. Sekarang kita buatkan sebuah kondisinya. Kita buatkan sebuah kondisinya. Di mana kita buatkan kondisinya? Sama seperti LED tadi. Ya, mohon maaf ada suara yang bocor. Biar Oke, kita lanjut ya. Kita tambahkan sebuah kondisinya di sini ya. Tambahkan kondisinya. Kita tambahkan kondisi di sini. Ya. Sama seperti tadi. Kondisinya apa? Kita samakan saja. Kita masih menggunakan suhu. Jika suhu kecil sama dari 30, maka hanya menggunakan kurung kurawal pernyataannya. Apa yang akan dilakukan? Gitu ya. Jadi kita masukkan di dalam kurung kurawal ini ya. Kita enter ke bawah. Ketika suhu kecil dari 30, apa yang akan kita lakukan? Harusnya pompa airnya kita matikan aja gitu ya. Kita perintahkan digital rise 12 low. Berarti ini pompa airnya mati. Saya kasih keterangan di sini. Pompa air mati. Seperti ini ya. Bagaimana kalau suhu di atas 30, pompa air akan nyala. Saya kasih aja else. Langsung pernyataannya, karena dia akan membaca kondisi selain 30 ini. Oke, ini saya enter ke bawah, saya letakkan kursornya di antara kurung perawalnya, saya enter, ya, tutupnya pindah ke bawah. Ini perintahnya sama seperti ini, ya, saya blok saja, saya klik kanan, copy, saya masukkan di sini, klik kanan, paste. Kemudian di sini saya ganti menjadi high. High berarti pompa air akan nyala seperti ini. Oke, pemrogramannya sudah selesai, hanya menambahkan kondisi saja, ya. Kondisi ketika suhu apa dan suhu berapa, pompa air akan nyala atau mati. Seperti ini rangkaiannya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Sambil saya jalankan, kalau ada pertanyaan silahkan. Kita tunggu ya. Oke, servernya mulai merah ya. Mudah-mudahan bisa berjalan. Oke, kita tunggu ya. Sudah 1 menit berjalan.
Masih belum berhasil. Kita coba tunggu dulu beberapa detik lagi. Mudah-mudahan bisa berhasil untuk pompanya. Ini karena servernya merah ya. Karena servernya merah, jadi ada sedikit gangguan untuk menjalankan programnya. Saya close lagi, saya jalankan lagi. Mudah-mudahan bisa. Sambil saya tunggu, saya save dulu ya. Ini adalah project pompa otomatis. Ya, pompa otomatis yang bisa berjalan sesuai dengan kondisi suhunya. Ya, jadi bukan berdasarkan kelembapan, tapi sesuai dengan suhu. Saya ingin juga ada pompa yang ingin berjalan sesuai kelembapan. Boleh silakan ditambahkan nantinya. Menggunakan relay lagi, tambahkan sebuah LED untuk simulasinya. Oke, saya save dulu. Ya, saya jalankan lagi. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan ya. Karena servernya lumayan, ya, memang sangat merah nih. Ya, saya coba copy saja ke akun saya yang lain ya. Saya buka dulu Walkme di sini untuk mencobanya. Copy yang ini, saya copy link yang ini, pindah ke akun saya yang ini, saya paste, saya jalankan. Oke, saya coba di sini ya, saya jalankan di sini. Mudah-mudahan ini lebih cepat ya. Oh, salah ya, bukan yang ini ya, akun yang ini. Saya buka lagi Chrome-nya. Oke, oke, akun yang ini ya, saya paste lagi. Ini untuk mencoba saja hasilnya ya. Karena akun yang ini, nah ini sudah akun ini ya, berbayar gitu ya. Oke. Jadi kalau akun berbayar, kita lebih diprioritaskan untuk menggunakannya, gitu ya, untuk mensimulasikannya. Oke, di sini berjalan ya. Oke, dan akun gratis memang cukup lama, gitu ya. Tapi kalau berbayar ya, ya, nanti kita cobakan di akun yang berbayar. Oke, ini sudah berjalan. Ketika suhu kecil dari 30, pompa air mati. Bagaimana kalau kita coba pindahkan suhunya lebih dari 30? Coba kita 37 nih. Nah, 37, pompa airnya nyala. Nah, berarti proyek kita sudah jadi. Berarti kita sudah bisa membuat sebuah proyek secara simulasi. Itu untuk pompa air yang berjalan secara otomatis berdasarkan kondisi suhu yang kita atur. Karena di sini kita mengaturnya di bawah 30 pompa air mati dan di atas 30 pompa air akan nyala. Seperti itu. Secara otomatis. Oke. Dan juga kita monitoring nilai suhu dan kelembapannya secara jarak dekat menggunakan LCD. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk proyek hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti silakan cobakan di praktek mandiri yang akan saya share nantinya di grup ya. Contoh-contoh ini juga akan saya share di grup dan juga untuk record hari ini. Silakan ditonton lagi kalau ada yang ketinggalan. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, saya langsung tutup saja. Terima kasih atas partisipasinya hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mencobanya. Oke. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.